Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman pagi hari ini diambil dari 1 Raja 3 ayatnya yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sangat sering mendengarkan teks ini. Dan kita juga kemungkinan besar sudah sering membahas dan mempelajari tentang teks ini. Ini adalah tentang Salomo. Setelah ia memberikan persembahannya kepada Tuhan di Bukit Gibeon, dan kemudian dalam mimpinya ia bertemu dengan Allah, dan di sana letak tentang teks kita hari ini. Dia bertemu dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan berkata, apa yang akan aku berikan kepadamu? Seandainya saudara diperhadapkan dengan situasi ini, ketika ada petinggi mendatangi saudara, apa yang saudara minta dari dia ketika dia berkata, apa yang aku akan berikan kepadamu? Mungkin kita akan berkata, berikan aku kekayaan. Nampaknya saudaraku, manusia telah diracuni dengan permintaan yang demikian. Permintaan manusia lebih dominan adalah tentang hal-hal yang bersifat fisik, yakni kekayaan, kehormatan, umur yang panjang, dan lain sebagainya. Tetapi lihat apa yang diminta oleh Salomo. Dia tidak meminta supaya dia semakin kaya, dia tidak meminta supaya nyawa musuh-musuhnya dihabisi oleh Allah, dia tidak meminta supaya ia memiliki umur yang panjang dan lain sebagainya. Tetapi dia hanya meminta kepada Tuhan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Istilah paham adalah istilah yang selalu disampaikan oleh guru kepada muridnya. Apakah saudara sudah paham? Karena paham itu menjadi hal yang lebih dalam dari sekedar tahu. Banyak orang yang tahu tetapi tidak paham. Dia hanya mengetahui dan kemudian itu terlewatkan begitu saja. Tetapi ketika dia memahami, ada cinta yang besar di sana, ada hikmat di sana. Aku ingin paham, artinya ada suatu hal atau niat yang besar sekali yang Salomo inginkan, dan hanya dari Tuhanlah ia akan mendapatkannya. Dan kemudian ternyata pemberian yang terbesar yang diberikan Allah kepada Salomo yang dimaksud dalam teks ini adalah hikmat. Dan lihat, meskipun Salomo hanya meminta hikmat dari Tuhan, ternyata Tuhan semakin membuat ia berkelimpahan dalam kekayaan dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus meminta hati yang benar-benar paham? Karena jika kita tidak memahami tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan,
atau titik persoalan, kita akan membuat keputusan yang salah. Dan hal itu benar-benar teruji ketika ada dua orang ibu yang datang kepada Salomo. Si ibu yang merasa dirinya telah dicurangi atau anaknya telah dicuri atau digantikan, dia meminta kepada Salomo kebijaksanaan untuk menyelesaikan perkara ini. Dia berkata bahwa ini adalah anakku. Dia menggantinya ketika kami tidur. Kemudian Salomo mengulangi pernyataan itu dan kemudian mengambil keputusan. Lihat, faham yang disampaikan dalam hal itu, dia mengulangi apa yang disampaikan itu dan kemudian membuat keputusan. Dan keputusannya begitu kontroversial. Apa yang dibuat oleh Salomo? Dia berkata, ambillah pedang dan bagi dua anak ini. Dan ternyata ibu yang baik dan benar, dia tidak mau anaknya mati. Dan itu dia berkata, berikanlah anak itu hidup-hidup kepada si ibu itu. Jangan izinkan dia mati. Dan di sanalah letak cara dari Salomo mengetahui isi hati dan kebenaran. Saudaraku, dari hal itu adalah sesuatu hal yang sederhana. Tetapi itulah yang diajarkan di dalam Alkitab. Kita mempelajari Alkitab bukan supaya kita menjadi pintar, tetapi supaya kita menjadi bijak. Bijak dan pintar itu adalah hal yang sangat jauh berbeda. Ketika saudara bijak, saudara akan dapat menentukan langkah saudara. Dan saudara tidak akan kehilangan hal yang berharga. Bijaklah dalam hidup ini. Dan Yesus Kristus mengatakan, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang bijak. Dia akan mendirikan rumahnya di atas batu karang yang begitu teguh. Sehingga meskipun dia akan dihantam berbagai macam hal-hal yang tidak mengenakan atau hal-hal yang sangat pahit, ancaman, dan lain sebagainya, dia akan tetap bertahan. Kiranya Tuhan semakin mengajari kita supaya kita benar-benar paham tentang apa yang kita harus terima dari Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami boleh belajar dari hamba-Mu Salomo, bahwasanya ia meminta hal yang terbesar, yakni meminta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, kami semakin menyadari apa yang diminta oleh hamba-Mu Salomo. Sebagaimana hamba-Mu Paulus menjelaskan itu, bahwa hikmat yang sesungguhnya adalah Kristus. Dan hikmat dunia tidak bisa menerima hikmat yang daripada-Mu. Tetapi kami menerimanya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kini kami boleh berjalan seperti Salomo, paham tentang apa yang kami harus kerjakan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami hidup seperti Kristus. Dan kami akan menyenangkan hati Tuhan. Kami akan pulang dengan sorak-sorai dalam kemenangan, bukan dalam kekalahan. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.